warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Para budayawan, ustadz, kiai, akademisi, seniman, masyarakat di pesantren budaya Karanggenting Malang, dan para undangan prosesi selamatan bersama, serta teman-teman yang berkehendak untuk berkumpul di sini. Saya memulai dalam selamatan pola pendem ini, tepatnya ingin memberikan satu pengantar pendek kehadiran kita semua atas praktek sebuah kelas penciptaan yang sudah berlangsung sejak 2 bulan yang lalu hingga kini. Dan malam ini kita masih berada dalam sebuah kelas di luar kelas. Sebutlah presentasi sebuah kelas penciptaan yang mengarah pada suatu kerja studio yang saya batalkan 2 bulan sebelumnya. Tetapi saya mulai kelas yang baru malam ini yang bisa cukup berakhir di sini. Bisa juga dilanjutkan oleh teman-teman untuk dibawa pulang ke tempatnya masing-masing. Kelas sebelumnya termasuk kelas ini, kelas yang dimulai saat ini difasilitasi oleh Lab Teater Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Tenaga Lembaga Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Kemdikbudristek, dalam program Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya, di mana kelas kelas ini bagian dari agenda LTC, Lab Teater Ciputat, yang disebut Laboratorium Indonesiana. Teman-teman semuanya, kelas presentasi malam ini kami memohon izin secara terbuka kepada pengelola pesantren budaya Karanggenting, yang mana di dalamnya ada Les Bumi dan komunitas-komunitas lainnya, untuk bersama-sama mendapatkan pengetahuan, kalau dianggap sebagai pengetahuan, kalau tidak, ya tidak apa-apa. Dari kelas yang baru ini, dengan kata kunci ketidaktahuan, ketidakpastian, dan tidak ada yang statis dan terus bergerak, apa yang akan berlangsung di malam ini. Teman-teman semuanya, mari kita mulai bersama-sama mengawali selamatan peserta kelas, yaitu Awarismi Aslam Riyadi, dan 3 peserta kelas tambahan, peserta yang baru yang selama ini turut memberikan pandangan pengetahuan terhadap saya terutama. Saya sebut malam ini mereka adalah peserta kelas dari awal hingga kini yang bisa disebut peserta goib atau peserta mitos, tetapi ada wujudnya, yaitu Muhammad Hafiz Tepeng, Muhammad Haris Rendika Putra,
dan Nasrul Iqbal serta teman-teman lainnya. Teman-teman semuanya, saya nyatakan karya dengan dramaturgi Selamatan ini bukan karya yang tunggal milik Khawarizmi, melainkan karya yang hibrid, bisa saling berdiri sendiri dalam satu platform yang saling berintegrasi. Dua karya dokumenter disutradarai oleh Tepeng dan Iqbal. Galeri dirancang oleh Yan dari komunitas Bajra. Terus scoring musik dikomposisikan oleh Haris Rendika. Dan malam ini saya memposisikan sebagai dramaturg yang sebelumnya saya mendampingi, tetapi kali ini saya mencoba sebagai partisipan, yang mana teman-teman tidak tahu apa yang saya lakukan malam nanti. Yang bisa saya katakan dramaturgi versus, karena head to head dengan Khawarizmi. Monggo Bapak Suta, Selamatan Pulau Pendem dilanjutkan oleh Anda. Rahayu, sugeng dalu, sugeng rawuh wonten Padepokan Pesantren Budaya Paraginting. Selamatan kawiti kaliyan aswara malangan. Ingsun namiwiti amuji ya nabut Memoyang sukma kang paring murah ing donya mangke, tembe akhiring akhirat kang pinuji datang pegat. Ganjar wong kaula sayun pangapura, wong kang dosa mugi sedaya ingkang rawuh wonten mriki para pinenggah, Bapak Ibu kakung sumawon putri sepuh utawi anem, mugi kita sedaya tansah kasinungan, kabagas warasan, keselamatan wonten lebeting bebrayan menika. Slamet pikirane, slamet pandulune, slamet pangucape, slamet atine, supados kita saged nglampahi gesang menika kanthi sukeca. Banyak halangan dalam menuju keselamatan, salah satunya yang tidak nampak, yaitu bentuk godaan dan cobaan. Dan dalam tradisi Jawa ada suluk atau singkiran yang bisa mengingatkan kita pada itu. Niat ingsun anujaken sakaliring anasir kang bangsa jasmani suci mulya sampurna manunggal kalawan sakaliring anasir kang bangsa rohani dening kodrat ingsun. Tulak balak ana kala saka wetan, pinulak balik ngetan, Raja Kala iman slamet panggih rahayu widodo. Tulak balak ana kala saka kulon, pinulak balik kulon, Raja Kala iman slamet panggih rahayu widodo. Tulak balak ana kala saka alor, pinulak balik ngalor, Raja Kala
iman slamet panggih rahayu widodo. Tulak balak ana kala saka kidul tinulak balik kidul raja kala iman slamet panggih rahayu widodo. Tulak balak ana kala saka dhuwur tinulak balik dhuwur raja kala iman slamet panggih rahayu widodo. Tulak balak ana kala saka nisor tinulak balik nisor raja kala iman slamet panggih rahayu widodo. Rahayu bakal tumeka, rahayu bakal kasarira, rahayu 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 widodo bakal tumeka. Niki setunggal salib menika. Salib menika. Allahumma sang sukma mulya ati luwe sifat langgeng mungkul jati sarining gampang bejo mulya ing gesang dugi singgih karana Allah la ilaha illallah. Gentong menep banyu bening, gentonge menep banyune bening, gentong menep banyu bening, gentonge menep banyune bening. Yo ayo 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 ondo ane suci. Yo ayo 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 ondo ame muji. Gentong menep banyu bening, wijaya mulya bakal tumeka. Gentong menep banyu bening, gentonge menep banyune bening. Iling-iling sira manungsa kabeh iku bakal mati mumpung durung
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku hanyalah jajaran tai ayam rakus yang berserak. Jangankan pelangi, sabuk jelaka pun menutup rapat atas keberadaanku. Memandangmu hanyalah dengan air mata. Suatu kadang-kadang aku mendengar tidaklah mungkin menjadi seorang muslim yang baik hanya dengan bersembahyang. Kita tidak akan bisa menjadi orang muslim yang baik dengan berpuasa, apalagi gaya pakaian. Tidak akan menjadi seorang muslim yang baik hanya dengan karena tutup kepala Islami. Yang pasti adalah sulit dikatakan muslim itu apa? Mereka hanya menolak yang dilarang dan menerima yang diizinkan. Ada legitimasi dari kiai yang lain. Nyelenehnya bukan nyeleneh sembarangan. Dia kan Jumat turun, tapi selain hari Jumat naik lagi. Turun itu ya maksudnya ya membumi lagi. Terus nanti Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis naik. Dia memaksakan diri di negaranya itu. Sindoma itu buah mah kuanci. Ada sindoma buah. Kalau bukan keluar besar. Besar, kelihatan gitu. Rapi langit,
Bebrayan agung kula nuwun. Kula ya jumlegerku iki. Nuwun utawa nyuwun cetaning njaluk. Majase aku njaluk mergo aku dorong duwe. Lah sing tak karepno gak neko-neko. Mek siji. Yaiku dulur. Sing dorong kenalno jenengku Aslam. Hawarismi Aslam Riyadi. Aslam iku selamat utawa sumeleh. Asma kinarya japa ngono unen-unene wong akeh. Riyadi ngasiran. Wong tua kulanang duwe karep. Anak lanange sing ganteng iki iso sumeleh, ikhlas, pasrah, raga lan jiwa dumateng Gusti Allah. Lan muga maringaken selamat dumateng kula kiyambak, bapak kula, keluarga kula, panjenengan sedaya dan boten seberap sinten mawon. Abote ya lho. Tak pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya apa iki, Mas? Cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sini korek. Assalamualaikum everybody. Waalaikumsalam. Alah. Yang di depan itu kan ada unjukan, mbak yo di IGV loh, mbak tadi itu sudah dari pagi masak. Mas, diambil mas. Masa dipaksa sore. Jadi teman-teman semuanya di sini itu diperbolehkan untuk merokok dan makan dan ngopi. Yang tidak diperbolehkan adalah apa? Membawa senjata tajam. Itu aja, insya Allah ya. Lah, selamat malam, selamat datang di Selamatan Pulau Pendem dan semoga juga selamatan ini memberikan keselamatan terhadap kita semuanya, lebih khusus Indonesia, lebih khusus mungkin Malang, lebih khusus lagi mungkin adalah di pesantren budaya Karanggenting ini. Lah, selamatan ini sebagai langkah awal saya dalam berjalan riset dan lain sebagainya, mengemas, mengimbangkan antara mungkin keilmuan dan juga pertunjukan. Dimana kebetulan saya juga lagi menyantren menjadi santri di pesantren ini yang kebetulan juga sedang menempuh studi magister psikologi. Lah teman-teman, dalam pertunjukan ini nanti ada presentasinya dan juga diskusinya yang dikemas dalam satu bentuk pertunjukan storytelling performatif. Saya akan menyampaikannya pakai sorokan mawon gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang salah berpotensi untuk diinterupsi. Jadi sorokan itu teman-teman adalah satu bentuk pembelajaran atau belajar di pesantren di mana ada seorang santri yang berhadapan langsung dengan gurunya. Kalau santrinya itu nanti presentasi lah istilahnya. Biasanya baca kitab kayak hafalan dan sebagainya gitu kan. Presentasi di depan gurunya. Kalau salah langsung diinterupsi. Lah, posisinya di sini saya adalah santrinya dan panjenengan sedaya dados guru kula nggih. Nggih. Kula mulai. Bismillahi mawite ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani tur kang welas asih ing dalem akhirat dunya lan akhirat ngapunten Ar-Rahmani pripun boten sing ngenalaken saya baris iki kula ulangi malih Bismillahi
Ngawit ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat bloko, Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Faslun utawi iki ku fasal sawiji gawat darurat martelake ing pira-pira perkara kang darurat, riset tur niten-niten pendidikan, jadab wong kang tertarik dumateng Allah, dan teks-teks lan pira-pira tulisan risalah yang berkeliaran kang padha seliweran apa risalah. Gawat darurat, riset, jadab, dan teks-teks yang berkeliaran. Walalala. Ibarat saya ini pasien ya, saya ini benar-benar harus langsung masuk ke rumah sakit biasa. Karena apa? Karena semuanya itu serba darurat, karena semuanya itu serba terbatas. Waktu terbatas, energi juga terbatas, pengetahuan juga terbatas. Yang paling utama adalah keberanian saya juga terbatas. Sehingga apa? Sehingga dalam riset ini saya terseok-seok, saya jatuh, bangun bentar, jatuh lagi. Karena kekurang pahaman dan kekurang pengetahuan diri saya. Lah, untuk itu, monggo. Oh sudah. Saya akan mencoba sedikit tentang apa itu persepsi. Lah, kira-kira ya teman-teman. Yang, mas, boleh gak dipegang? Fotonya. Jangan ditaruh bawah. Mas, belum. Ditaruh di pangkuannya aja. Fotonya. Oke, sabun. Fotonya jangan ditaruh di bawah ya. Ditaruh di atasnya paha atau gimana gitu. Ya, lah foto-foto niku insya Allah terafiliasi sebagai wali madratul. Saya sebagai seorang santri juga simalakama dalam membahas ini. Karena persoalan wali itu kan hanya wali yang tahu. Dan saya juga siapa gitu. Dan bagaimana melihat wali dari wali. Jadi sungguh sangat simalakama. Sehingga apa? Sehingga sangat rumit. Lah, kinten-kinten kira-kira foto niku jenengan pandang semua, jenengan pegang semua, pegang. Minta tolong bentar ya, bentar. Dalam hitungan ketiga, bentar aja. Kalau dipandang aja. 1, 2, 3, apa yang terlintas dalam pikiran jenengan? Langsung angkat tangan atau langsung ngomong? Langsung atau dong? Ayo mas. Ini kan apa ini? Banyak. Terbagi di mana aja? Itu mas, di stand. Itu mas, Oh di sini. Itu mbak kira-kira fotonya coba lihat aja di belakang gitu. Oh apa sih yuk? Kayak gitu. Terlintas apa gitu loh. Ya, aduh jangan sungkan teman-teman. Sampai boleh celometan. Masa dipersilahkan kayak wong Jepang ngerek guyu ate. Ayo silahkan guyu enggak mungkin kan, ya kan? Apa coba? Satu kata. Barang. Habib. Oke. Lanjut kan sama mas. Tegas. A. Kamis. A. Orang soleh. A. Keras. Ayo langsung. Sama mikir sih bawa. Dilempar itu mas. Yo. Itu loh, Mbak E sangat jawab dulu terus langsung dilempar ke kembang-kembang. Beri bawah, Mbak kembang-kembang. Itu loh, merah itu. Namanya siapa, Mbak? Ray. Gimana? AI. Wandai. Itu betul enggak? Langsung tak sodong-sodong ya.
Siapa dia? Oh, alim ulama. Kiai. Makman ngono nah. Lah, banyak tuh ya. Kebanyakan juga kalau misalkan diklasifikasikan bahasanya itu ke positif ya arahnya ya. Nggih. Rata-rata ke positif ya. Alhamdulillah. Dan dengan dua foto ini menimbulkan banyak suara-suara yang hampir sama atau beda. Atau punya pikiran sendiri-sendiri. Enggak, maksudnya tadi lo gimana? Sendiri-sendiri loh. Iya. Nah itu, bagaimana persepsi seseorang kita itu dalam memandang sangat berpotensi berbeda-beda terhadap satu situasi yang saya bukan alami ya, tapi risetkan itu juga berbeda-beda. Ini saya Bismillah kalau akan berusaha sedikit mawon gitu untuk menjelaskan sepaham kula yang sedikit niki. Artinya kan menarik. Lalu kemudian saya konsultasikan dengan teman saya di Tebuireng, bagaimana kalau misalkan kata ini diterjemahkan dalam bahasa kitab. Artinya wong kang tertarik dumateng Allah. Lalu saya tanya, kenapa kok orang, padahal ini kan ketika diterjemahkan adalah kata kerja. Menarik. Karena kata ini itu sudah langsung dinisbatkan ke seseorang, kondisi yang ditarik secara serta-merta oleh Allah. Namun apakah ada hubungannya dengan wali majnun gitu kan? Kalau di presentasinya itu saya beri lingkaran besar di situ. Pelakunya insya Allah disebut sebagai wali majnun. Dan dalam perjalanan ini saya makin memahami kondisi jadab itu adalah kondisi yang ketika dia benar-benar hilang dan hanya khususon tersatu tempat. Dan kita pun pernah kemungkinan mengalami pas sholat khusyuk, pas la ilaha illallah, 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 gak ono sing dieling sama sekali masih masalahmu, kon gagal move on, kon duwe utang, kon apapun iku ilang kabeh, la ilaha illallah, la ilaha, ataupun pas kon nari, ataupun pas kon ngapain, ataupun pas kon latihan, itu adalah kondisi jadab. Ya, itu sedikit pemahaman. Maksudnya ketika dalam proses ini, ketika saya coba memahami demikian. Tapi ketika ini dipahamkan sebagai satu jalan yang menuju Allah, tidak bisa ditiru. Dalam perjalanan riset kemarin, saya berputar-putar ini terhadap persepsi yang tidak jauh dari teman-teman. Cuman lebih mengerikan. Apa itu? Ada yang bilang persoalan ini keramat, ada yang bilang punya karomah, ada yang bilang itu gila, ada yang bilang ini ODGJ, ada yang bilang ini itu mitos, ada yang bilang ini itu anugerah, ada yang bilang ini itu cinta Allah, ada yang bilang bahwa dia itu hilang akal, ada yang bilang ini mabuk Tuhan, ada yang bilang ini ekstalasi spiritual, ada yang bilang, dan semuanya itu hanyalah teks-teks yang berkeliaran. Lah, saya mau ngajak main-main gitu, biar gerak-gerak gitu. Ini sampai kita rinci, terus kemudian sampai kasih. Kalau Hawaris sambil mengajak main-main dengan karang, di luar juga melakukan satu permainan sebagai interpretasi lanjutan dari pemahaman jadab. Apa yang saya lakukan ini saya ambil sebetulnya tidak seperti ini. Jadi ibaratnya kita hanya ada di memantulkan dari banyak hal, dari banyak tindakan yang saya ambil dari Imade, Yogi Sugiarta, Marina Abramovich, contoh-contoh yang itu akun sih yang bisa dicek di internet.
Kesalahan seperti menjelajah buta terangkut dalam labirin jiwa. Saya tersesat di kegelapan diriku sendiri. Saat itu saya tiba-tiba tersasar di muktamar orang gila. Sebagai satu-satunya peserta selundupan, saya dipaksa untuk menyampaikan tuntutan mereka. Hasil rekomendasi dari muktamar mereka kepada kalian semua. Salah. Kami ini dipaksakan untuk mengikuti kehendak-kehendak kalian semua. Gak usah. Lawang kami ini sudah benar-benar total kok. Lampu nendigi. Total banget kan? Kami yang telanjang ini gak usah dipaksakan untuk pakai pakaian, gak usah. Lawang kami ini sudah benar-benar melaksanakan perintah dengan melakukan peran kami dengan total. Buktinya apa? Kami yang telanjang ini tidak pernah demam panggung. Kami mencari kocone wong yo gak pernah ngerasa bersalah. Gak pernah yo. Aku langsung dredeg karena pecah kocone wong. Enggak. Lawang tuntutan kami ini cuma satu. Pahami peran kami di
dalam panggung ini. Pahami peran kami di dalam panggung ini. Karena apa? Karena sutradara itu sudah benar-benar berpikir dan menata semuanya ini supaya koheren dan harmoni. Itu aja. Jadi pahami peran kami, dan kalian tidak akan pernah paham peran kami kalau kalian sendiri tidak paham peran kalian. Kalau kalian sendiri tidak paham dengan peran kalian, kalian tidak akan bisa memahami peran kami. Selama manusia masih menganggap dirinya adalah homo economicus, perannya hanya homo economicus, maka apa? Maka memandang hutan itu komoditas. Memandang hutan itu komoditas dan menanggalkan peran ekologisnya. Menanggalkan peran sufistiknya. Menanggalkan peran estetiknya. Pahami peran kami di dalam panggung ini sesuai dengan skenario sutradara tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Hawarisnya Aslamriyadi, putra asli dari Surabaya. Saya mengakui bahwa riset yang saya lakukan tentang mendadak dan rumit gagal. Dan minta maaf, mohon maaf kepada penonton semuanya apabila mengecewakan. Ya, kita latihan. Kita nanti sebuah fokus yang bisa carinya orang lain di musik lagi. Assalamualaikum. Sampah. Assalamualaikum everybody. Yo. Teman-teman ya. Saya Sokoy Muni. Assalamualaikum everybody. Saya cekengnya senakmu, ha? Jangan itu ciptakan asal sih. Pentasmu. Tanggal 14 November menit. Saya ngomong tentang jagatku ya. Jadi cekengnya sama. Lagi tentang personian kediri. Salah-salah sih di mata suara bocah itu lah ya saya berkorban terlalu banyak salah-salah wah ya soalnya di mana
punya metode itu kan berarti awak punya Dia tadi udah jawab kan nggak? Kamarnya apa didapat dengan jawab? tapi awak Karena kurang pengetahuan, saya langsung saja saat itu mengambil satu kata jadab sebagai satu bentuk perjalanan riset dan pertunjukan saya. Yang nyatanya ketika saya makin belajar dan memahami, amit sewu kalau misalkan ada yang salah bisa langsung benar-benar diingatkan. Imam Ghazali ini pun dawuh untuk santri-santrinya, untuk murid-muridnya itu apa? Udahlah, belajar aja. Gak usah terlalu membahas hal-hal yang sifatnya sir atau rahasia. Nanti kalau misalkan sampean kurang paham tentang satu hal, lantas tiba-tiba ingin membahas hal itu, ada kekhawatiran juga dalam perjalanan ini saya itu kafir. Saya juga takut dengan persoalan itu. Tapi akhirnya saya memberikan satu statement dalam diri saya dalam memandang satu fenomena ini adalah begini: selama tidak menyalahi syariat, selama tidak keluar dari koridor syariat, selayaknya dan sepatutnya kita hormati, kita hargai. Tapi kalau di luar syariat, pada akhirnya anggap saja, mohon maaf nih, anggap saja gila. Karena apa? Karena orang gila itu yang gak wajib sholat, yang gak wajib zakat, yang gak wajib macam-macam gitu loh. Bahkan kan gak sah kalau dia ngimami. Sehingga patut bagi saya adalah memandangnya sebagai manusia. Niku mawon. Nah, kebanyakan takut itu akhirnya saya coba juga. Saya mencoba mencari di Public and Paris, di Google Scholar itu, dengan kata kunci jadab JADHAB itu ditemukan hanya 2. Lantas JADZHAB itu 0. Ketika itu saya ganti kata kuncinya MAJHDHB UB itu juga 2. Ternyata selama ini memang persoalan itu dalam penelitian pun masih sedikit. Sehingga langsung mas ya, yang terlihat dan bisa saya analisa dalam jurnal ini adalah yang paling dominan itu ada 2 yang membahas tentang konstruksi sosial terhadap Gus Ja'far. Yang kedua adalah apakah Wali Majidub. Jadi pertanyaan saya gini, apakah Wali Majidub itu mitos gitu? Apakah benar-benar mitos gitu kan? Berangkat dari situ saya menemukan satu jurnal ini, apakah Wali Majidub itu ada dalam Al-Quran, dan hasilnya memang iya. Memang hasilnya ada. Meskipun tidak secara serta-merta itu langsung majadub gitu ataupun jadab gitu. Tapi ciri-cirinya itu ada, dan hasil penelitian dari Abdul Basit itu menjelaskan demikian. Lantas bagaimana konstruksi sosial terhadap Gus Ja'far yang dipercayai memiliki karomah, yang dipercayai memiliki sesuatu hal yang
mungkin saged dihormati. Hasil penelitiannya niki kula hanya menyampaikan hasil penelitian nggih. Orang-orang yang dekat dan mencintai Gus Ja'far itu percaya bahwa beliau itu seperti yang ya, beliau itu jada, beliau itu wali majeduk, beliau itu dihormati gitu. Bagi orang-orang yang di luar jangkauan, saya sebutnya di luar jangkauan karena penjelasan dari penelitian itu adalah orang-orang yang di luar, yang tidak mengenal Gus Ja'far menganggap beliau itu ya seperti yang dalam instalasi bundaran-bundaran itu yang mungkin konotasinya negatif gitu. Lantas bagaimana? Lantas hal ini menurut saya dalam persepsi sosial itu bisa diarahkan ke arah yang baik, di mana kita pakai pandangan, mengolah pandangan, memanusiakan manusia saja. Kalaupun pada akhirnya beliau itu dianggap gila, ya dihormati sebagai manusia, memahami dan menghormati. Nggak perlu juga itu mencaci maki atau mencibir gitu loh. Maksudnya kurang begitu etis. Kalaupun bukan wali gitu loh, kalaupun bukan wali majeduk, orang gila pun pantas untuk dihormati. Nah, dari saya sih demikian. Ada teman saya juga yang membantu dalam menjelaskan ini dalam pandangan antropologinya. Langsung monggo. Will forever be our reason. Begitu kata Bradshaw. Presentasi ini akan saya sampaikan dalam beberapa bahasa. Di satu sisi adalah bahasa kolonial kita, Belanda dan Jepang, dan di sisi yang lain adalah bahasa Indonesia. Di satu sisi, saya juga hendak menguji seberapa seimbangkah indera pendengaran kita. Baiklah, silakan memilih Anda ingin menjadi tahanan dalam penjara yang mana. In de wereld van islamitische kostscholen zijn via en HABO's vaak spirituele centra, figuren die gerespecteerd, geliefd en gevreesd worden. Er is echter één fenomeen dat zelden op een eenvoudige manier wordt besproken, yazab. Yazab is niet alleen spirituele extase, maar ook een onzichtbare kracht. Het is een oog dat ziet, een aanwezigheid die waakt en een energie die regeert zonder regels. In het kader van Michel Foucault, yazab kan worden geïnterpreteerd als een representatie van biokracht, een kracht die niet alleen het lichaam regeert, maar ook de menselijke ziel. In de context van islamitische kostscholen verstand yazab functioneert als een machtstechnologie die op subtiele en subtiele manier spirituele discipline bijbrengt. Wat is 単純な方法で議論されることはほとんどない現象が一つあります。それはジャザブです。ジャザブは精神的なエクスタシーであるだけでなく、目に見えない力でもあります。Dat yazab in de islamitische traditie is yazab als een geestelijke toestand waarin de persoon zo dicht bij God staat dat hij de controle over zijn uiterlijke gedrag verliest. Een habib die in conditie is yazab vaak wordt gedacht dat hij kan zien wat er achter de sluier van het leven verborgen is. Hij zegt niet veel, maar zijn aanwezigheid is genoeg om mensen te laten stilstaan en zich af te vragen: wat ziet hij in mij? Foucault spreekt hier over machtstechnologie. Instrumenten die worden altijd Kondisi wali majeduk dalam agama lain juga dikenal dengan istilah holy fools. Holy food, for radio, urinating. These holy fools expose themselves to the ridicule and the mistreatment of the citizens, being protected, however, by their state of insanity, to mock and violate moral codes and social convention. Holy food appears to have developed in parallel with the increasing secularization of daily life in large cities and found an audience among people from high
and educated social strata. Holy fools are used more loosely to denote extreme behaviors inspired by religious faith. Pertanyaannya, dengan hadirnya wali majestu atau holy fools merepresentasikan masyarakat yang seperti apa? Untuk itu saya menggunakan teori representasi dari Stuart Hall. The meaning is constructed by the system of representation. It is constructed and fixed by the code which sets up the correlation between our conceptual system and our language system in such. Yang pertama, masyarakat yang kembali diingatkan. Diingatkan atas kebesaran Tuhan dan kecintaan terhadap hamba-Nya. Diingatkan supaya memanusiakan segala manusia tanpa memandang fisik dan psikisnya. Diingatkan bahwa rasa cinta yang berlebih atau mabuk cinta akan memberikan dampak nilai yang ditimbulkan. Kategori masyarakat yang berikut, masyarakat yang kebal sindir. Sikap nyeleneh adalah perwujudan satir yang dihadirkan sebagai upaya menyindir masyarakat yang merasa normal. Sayangnya, hal ini justru dimaknai berbeda masyarakat. Maar hun aanwezigheid zorgt voor een gevoel van alertheid. Echter, Jatzab niet alleen bewaakt is hij is een representatie van de telegraaf. イスラム教の寄宿学校の規則を破った生徒がかつてマイルブ市長が気をつけろ、神はいつも見ていると言ったことを突然思い出します。生じる恐怖はハビブだけでなく彼が象徴する力にも関係します。これはフーコーが権力の内面化と呼んでいるものです。権力はもはや外部から作用するのではなく思考意識の一部となるのです。フーコーが採用したジェレミー・ベンサムのパノプティコンの概念は目に見えない監視がどのように社会の機能を生み出すのかを説明しイスラム教の寄宿学校の世界では De niet-kijkende blik van Wali Maidu is vaak genoeg om iemand ervan bewust te maken dat hij in de gaten wordt gehouden. In een biopolitiek raamwerk wordt de bewaker Maidu de toezichthouder van het spirituele leven van het islamitische internaat en creëert hij harmonie op manieren die niet zichtbaar zijn, maar wel gevoeld worden. Eventueel, Jatzab als panopticum en biomarkt is niet alleen een kwestie van Wali Maidu. Het islamisme dat onderschept in de wereld van islamitische kostschalen. Hun aanwezigheid herinnert ons eraan dat het niet altijd Fenomena ini justru malah dibiarkan sebagai panoptikon yang mengawasi bagaimana suatu kuasa institusional bekerja. Kegagalan dalam urai lambang-lambang agama justru menciptakan klasifikasi baru masyarakat beragama, yaitu masyarakat lugu yang beragama. 保護者マイルブはイスラム寄宿学校の精神生活の監督者となり、目には見えないが感じられる方法で調和を生み出します。おそらくパノプティコンおよびロマ系面たちとはガザブはハンディラリマジドゥブやハビブの方で De niet-kijkende blik van Wali Maidu is vaak genoeg om iemand ervan bewust te maken dat hij in de gaten wordt gehouden. In een biopolitiek raamwerk wordt de bewaker Maidu de toezichthouder van het spirituele leven van het islamitische internaat en creëert hij harmonie op manieren die niet zichtbaar zijn. Manusia kepada kebinasaan sudah terkenal dalam Islam
bahwa kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi, yaitu pada masa Nabi Nuh. Faktor pemicunya adalah guru terhadap orang-orang saleh pada masa itu, sehingga setan membujuk mereka untuk membuat lukisan orang saleh di kalangan mereka, dan sampai mereka membuat memang kehadiran wali majjub atau holy fruits nyatanya tidak memberikan kebermanfaatan terhadap wali geassocieerd met herinnert ons eraan tapi justru agensi dan instansi yang bersikap terlalu primordial altijd in de raad Demikian presentasi saya. Terima kasih telah memilih penjelasan yang sudah Anda pilih. Terima kasih. Sejauh ini kan tadi sampai bilang bertekanan masyarakat dalam uang tersebut atau menggunakan besar sangat istimewa. Nah, dalam menangkap simbol-simbol ini bisa jadi kan itu juga representasi dari kegagalan ini juga mas kegagalan posisi dari pejabat, apalagi di Indonesia. Kalau di Indonesia, oke, saya mau mencoba membaca ulang itu, mas. Jadi saya bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya ketika kita bekerja sehingga perentanan atau tangkap masyarakat terhadap isu tersebut, terhadap perjalanan tersebut, atau terhadap uang yang sekarang kita coba
Sudah Mas? Hah? Boleh presentasi saya dihadirkan? Teman-teman semuanya, saya mencoba untuk membaca dari proses pendampingan ini. Kemudian saya mencoba memadukan riset-riset sebelumnya dalam tanda kutip. Kemudian aku mencoba memberi satu judul, barangkali ini sebagai akhir yang bukan akhir itu, atau kesimpulan yang bukan kesimpulan. Spiritual, mitologi, metafisika dijadikan modus sama pelaku seni hari ini untuk mencapai satu label seniman beken. Ini pelacakan saya berdasarkan 3 contoh. Next. Secara tidak langsung mencoba untuk mengatakan satu pernyataan-pernyataan yang memang tidak disadari bahwa seniman beken, label beken itu menunggangi gitu. Next. Next. Terus. Nah, aku mencoba ingin memahami ini. Apa yang dikatakan satu ekosistem gawat darurat, terutama aku membaca ekosistem di Jatim, apakah di Jawa Timur memiliki ekosistem yang jelas gitu? Apa sebetulnya gawat darurat? Kalau tadi Waris menggunakan kata gawat darurat, saya membacanya gawat darurat itu minimnya literasi pada lingkungan terkait bagaimana sains dan seni bekerja. Jelas infrastruktur juga sangat terbatas. Saya juga banyak menemui pelaku seni yang keras kepala. Kemudian saya juga banyak menemui misalnya di Surabaya, Malang, dan lain-lain. Wong Jatim itu pada umumnya pengen nyenang mimpin, tapi tidak pengen dipimpin. Tetapi ini juga barangkali bisa berbeda pemahaman-pemahaman dengan teman-teman yang ada di sekitar sini. Kemudian satu hal lagi, tidak melakukan satu peta diri, tidak melakukan satu kartografi di dalam mappingnya itu. Kemudian dia juga tidak mengafirmasi pendapat-pendapat orang lain. Seringkali pendapat teman-teman yang lain dinafikan. Seringkali ini juga dilupakan dalam pengamatan-pengamatan dari orang lain. Sering benar, ya udah masuk kanan, keluar kuping kiri. Next. Waris, hari ini saya mencoba untuk menginterogasi ulang gitu. Waris bangun. Aku ingin menginterogasimu layaknya pada saat pendampingan. Next. Next.
tidak terlihat jelas ya. Next lagi. Oke. Kira-kira Waris boleh nggak terangkan kenapa kamu memilih jadab, memilih tema yang berbau, kemudian mendekati satu di antara ketiga hal ini, di antara spiritual, di antara mitologi, dan di antara metafisik. Monggo Mas Waris, harapannya interogasi ini awak dirajut ulang untuk mencoba mengklirkan, berusaha atau upaya untuk menjelaskan baik bisa dikatakan bahwa ini secara verbal. Monggo Mas. Ya. Pertama berlandaskan dengan ketidakpahaman saya bahwa ternyata demikian. Lantas saya juga perlu untuk melempar diri saya ke beberapa bulan sebelumnya setelah berbincang juga dengan teman-teman, ada Mas Tepeng, ada Haris, tentang satu program ini, di mana di situ ya identitas kultural yang menjadi satu bahan, dan bagaimana di situ juga saya berusaha untuk mengkoreksi diri. Saya lahir di Surabaya sampai TK, lantas di Mojokerto sampai aliyah, lalu kemudian di Malang. Di tiga ini pun secara kultural identitas saya tidak begitu kuat. Lantas apa yang benar-benar terasa kuat adalah ya saya sebagai seorang santri, dan di masa lalu mungkin sampai hari ini pun satu kata itu juga menjadi satu hasanah tersendiri gitu tentang Jawa. Teater yang dipertunjukkan adalah produksi pengetahuan dari pengetahuan teman-teman dari ini ya, agak ruwet juga ya bahasakan, tapi memang catatan saya, impresi saya berupa lantas apakah kita bisa menggugat pengetahuan atau memperkarakan pengetahuan yang diciptakan oleh pengetahuan yang begitu kukuh hingga menciptakan interpretasi, menciptakan persepsi, menciptakan kekakuan adalah, yaitu, dan kebenaran oleh pikiran yang diproduksi oleh pengetahuan sebelumnya. Itu Mas Arum. Barangkali Pak Sindu Doher, budayawan Jawa Timur. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya bukan budayawan seperti yang disampaikan Mas Arum, tapi saya juga punya unek-unek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan saya berbeda dengan Pak Kamal, dengan Mbak Lucy, Mas Anwari yang di depan. Karena saya melihat begitu yang diriset adalah jadab, saya sengaja berjarak tadi. Jadi saya sama sekali tidak terteror. Karena saya sengaja berjarak. Oke. Di sini saya melihat performa, tapi saya tidak melihat jadab. Waris di sini konsepnya storytelling performa. Waris hanya bercerita tentang risetnya, tapi belum bercerita tentang jadab. Ada paradok di sini tentang jadab itu sendiri. Tadi juga disampaikan. Begitu Mas Tepeng, Mas Haris sampaikan, Mas Haris punya keinginan sendiri, Mas Tepeng punya keinginan sendiri. Di sini sangat tampak. Waris punya keinginan sendiri, Mas Arum punya keinginan sendiri, Mas Tepeng punya keinginan sendiri, Mas Haris punya keinginan sendiri, dan sangat tampak keinginan masing-masing di sini. Ya, tadi sudah disampaikan. Begitu tentang jadab. Ngomong tentang jadab, saya teringat persoalan ruang pandang, waktu pandang, sudut pandang, cara pandang, dan jarak pandang. Nah, persoalan jarak pandang dan cara pandang ini, meriset jadab kok dari
konteks syariah itu nggak bakal perlu. Jadab, saya teringat misalnya tadi disampaikan, jadab itu tidak punya rasa takut, bukan berani loh ya. Karena berani itu salah satu bentuk ketakutan dalam bentuk yang lain. Orang yang jadab tidak takut itu sebenarnya dalam kehidupan ini tidak ada yang menakutkan. Orang yang jadab itu sudah terbebas dari doktrin agama, doktrin teoritik, bukan hamba dari teori, tapi dia ekspresinya sih. Nah, secara kalau misalnya tadi secara antropologis, bahkan Mas Tepeng tadi yang presentasi itu bukan Mas Tepeng, itu teori yang dihamba oleh Mas Tepeng. Nah, jadab di sini enggak, orang yang jadab sudah bebas dari merdeka dari hambaan-hambaan teori itu, bahkan firman sekalipun. Dia sudah bukan lagi menyikapi firman secara naratif, secara definitif, tapi sebagai ekspresi cinta. Nah, kenapa misalnya di daerah tertentu dianggap bahwa orang jadab itu masih dipercaya? Karena awalnya walaupun belakangan mengalami pergeseran secara kultural, mungkin secara etnografis juga. Kenapa mereka masih percaya pada orang yang dianggap wali majid? Karena awalnya mereka percaya mereka yang paling mencinta. Orang yang paling mencinta sudah terlepas dari teori-teori loh ya. Bukan definisi tentang cinta, bukan definisi tentang Allah. Puncak ketahuan itu diam. Diam itu artinya sudah melepas semuanya. Nah, di sini semua konstruksi ini rekayasa. Nah, jadab itu sudah melepas rekayasa itu. Semua rekayasa di sini. Mulai saya datang, kok ada banyak rekayasa. Artistik di sini artistry yang rekayasa. Padahal jadab di sini membuang itu semua, membuang rekayasa, hanya ekspresi cinta saja. Maka oleh common sense itu dianggap tidak wajar. Nah, di kita kalau sudah bebas dari doktrin agama, sudah siap-siap harus dianggap sesat. Karena itu kaidah-kaidah etis. Nah, teori-teori itu kan tujuannya agar tidak sesat. Maka ada tempaan-tempaan teori ini. Nah, jadab tidak di situ, sudah lepas ini diekspresikan dengan ekspresi cinta. Dan orang jadab itu sudah tidak melepaskan. Kenapa? Teori-teori itu kan pengalaman orang lain juga. Dan pengalaman orang lain itu belum tentu dengan ekspresi cintanya. Bisa saja dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, jadi misalnya tadi ada yang nyebut syariat, thariqah, itu lepas dari semua. Bahkan afirmasi ritual itu sudah dilepas. Ritual itu hanya afirmasi, bahkan termasuk ucapan-ucapan itu afirmasi. Orang jadab sudah mengekspresikan dengan cinta. Puncak cinta itu ketika sudah tidak terdefinisikan, apalagi tidak terafirmasi lewat apapun. Kalau masih dalam bentuk afirmasi, ada kata-kata, ada mantra, itu masih metode persuasif negosiatif itu. Masih sugestif afirmatif. Nah, jadab di sini, maka tidak bisa. Makanya saya ingat tentang sudut pandang. Ini meriset tentang jadab, tapi dalam konteks syariah. Orang jadab itu sudah melepas itu semua, maka tidak bakal ketemu. Pada saat tadi waris begitu kembali mengaji, berarti dia sudah menunjukkan, di pertunjukannya sudah tidak berhasil dia ngomong tentang jadab. Begitu Mas Tepeng presentasi dengan satu teori, sudah semakin jauh dari jadab. Begitu Mas Arun membawa semakin jauh dari jadab sendiri. Kalau dalam konteks seperti yang disampaikan Pak Kamal, secara performa pertunjukan oke, pertunjukan di sini bagi saya berhasil. Tapi secara riset bagi saya gagal untuk riset tentang jadab. Nah, kalau bikin pertunjukan, saya yakin ya, untuk pertunjukan sehebat ini, enggak jadab pun akan bisa. Begitu betul-betul Mas Tepeng memberikan kemaksimalannya, Mas Haris juga memberikannya, Waris juga, Mas Arun juga. Tanpa riset tentang jadab akan lebih hebat dari sini, saya anggap hebat pertunjukan ini. Akan membuat yang lebih hebat tanpa objek jadab pun akan bisa.
kalau dalam konteks sudut pandang performan di sini. Tapi persoalan yang didiskusi objeknya jadab. Nah makanya saya berhasil berjalan. Jadab nggak gitu. Karena bagi orang jadab nggak ada yang menakutkan, semuanya biasa-biasa saja. Orang yang takut, orang yang berani itu justru tidak tahu. Jadi nggak ada di kehidupan, tidak ada yang menakutkan, itu bagi orang jadab. Makanya cuma cinta aja. Nah pada saat tadi biasanya orang yang tidak takut itu bukan yang marah-marah. Kalau marah itu justru takut itu. Orang yang marah, korban yang sampai aku itu sebenarnya salah satu bentuk ketakutan. Itu ya untuk sementara itu dari saya. Sebenarnya waktu Weber Kloso di sini saya beri catatan untuk Waris. Ini persiapanmu gawe menuju tanggal 25. Bahkan saya ngasih saran. Mbok metodemu itu jangan melakukan sesuatu yang sama dengan orang lain. Karena jadab itu sudah tidak ada kaidah-kaidah etis di situ. Kaidah-kaidah etis itu dibuat oleh siapa? Dia betul-betul sudah merasakan bahwa hidup ini adalah cinta. Ketika ngomong tajalli af'al tadi, ada yang tadi ngomong tajalli af'al. Mereka sudah tahu, orang jadab sudah tahu ini. Bagi common sense yang kita penuh doktrin sejak kecil, sejak lahir sudah didoktrin, bahkan sebelum lahir sudah didoktrin, itu mindset kita di sana. Nah, bongkar itu semua, maka, visualisasi termasuk kaidah-kaidah norma doktrinatif itu adalah rekayasa itu sebagai metode. Nah, makanya saya bilang, di sini Waris cuman mempertunjukkan bahwa Waris sedang riset tentang data. Sekali lagi, secara performan bagi saya bagus. Secara performan bagi saya bagus. Walaupun saya berjalan, bagus. Tapi kalau risetnya tentang jadab, saya sama sekali tidak menemukan jadab. Baik, terima kasih dari saya. Barangkali ada yang bersepakat dengan Pak Sindu Dohir. Semakin banyak yang bersepakat, maka semakin banyaklah pengetahuan untuk dibawa pulang oleh Waris dalam proses berkelanjutan. Monggo. Yang bersepakat ya. Yang bersepakat dengan Pak Sindu bahwa riset ini gagal. Ada teman-teman? Ada? Saya berharap banyak yang bersepakat dengan Pak Sindu Dohir bahwa riset jadabnya gagal. Kira-kira bersepakat dengan Pak Sindu Dohir, kira-kira riset ini kita gagal Pak? Sepakat dengan Pak Dohir atau dengan Pak Sindu? Dengan Pak Sindu. Makannya Pak Dohir atau Pak Sindu? Pak Sindu makan Dohir. Bisa. Ada? Ya. Yang bersepakat dengan Pak Sindu Dohir. Monggo Pak Bejo Supana. Terima kasih dokter. Saya tadi memposisikan sebenarnya dari ini terlepas dari sepakat atau tidak, karena awal saya tidak tahu apa itu jadab. Jadi kemudian ada storytelling, ada kata kunci. Sampai di sini saya menangkap bahwa posisi saya di sini memposisikan sebagai penonton yang pertama. Jadi karena ini jadab, sampai ke sini saya menangkap adalah sebuah dimensi-dimensi yang lain, yang dimensi itu tidak cukup perlu uji coba yang panjang dan perlu data yang cukup kuat untuk menampilkan sesuatu yang sebenarnya ini bisa dibilang masih abstraksi kalau saya menangkapnya. Dan apalagi dengan hal-hal yang mitologi, terus mitos, kemudian dengan klinik ataupun yang lain, itu memang saya sepakatnya kalau dengan Pak Sindu ini harus menemukan metodenya, itu yang saya sepakati. Karena ini adalah kalau kita ngomong panggung juga itu ada efek yang ditimbulkan selain dari artistik. Jadi sempat diselenting sama Pak Sindu bahwa ada sebuah dekorasi yang bahasa saya tadi itu seakan-akan dipaksakan untuk diadakan dari abstraksi tersebut.
Padahal kalau dari bahan dasarnya, kalau ngomong jadab sebenarnya saya tadi sudah membayangkan, tapi sudah saya keep dulu bahwa jadab di pertengahan pertunjukan ini tidak ada sesuatu kegiatan apapun. Karena menurut pemahaman saya untuk mencapai titik yang tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi itu adalah kosong. Kalau pernah kita dengar bersama bahwa kosong adalah isi, dan itu sering berkeliaran juga, bahwa tadi bayangan saya ketika di tengah-tengah pertunjukan itu tidak ada pergerakan apapun kecuali adalah intensitas. Tapi di pertunjukan malam ini seakan-akan mencoba memvisualisasikan abstraksi tersebut yang sebenarnya kalau mungkin lebih diperas lagi itu akan lebih efisien, mungkin efisiensi dalam pemilihan balik lagi pemilihan artistik tertentu dan juga pola permainan dari Mas Waris. Jadi juga sempat saya merasakan bahwa dari sisi keaktorannya Mas Waris juga sempat karena ini ruang dalam, dimensi ruang dalam ini kan yang paling susah untuk menekan ego, ini yang paling susah. Dimana batasan-batasan antara ego, kita mau ngomong tentang jadab, kemudian kita balik lagi menjadi santri, kemudian kita ngomong tentang narasi-narasi tentang jadab yang lainnya, itu akhirnya terjadi penumpukan tafsir yang pada akhirnya jadi sempat saya pikir sebenarnya jadab ini simple. Sebagai orang umum ya nggak tahu apa jadab itu seperti orang gila pada umumnya. Kalau orang umum, nah efeknya tadi sudah dijelaskan Mas Waris juga, memanusiakan manusia di situ, taruh secara sosial gitu. Ini seakan-akan memposisikan apa ya namanya, seperti upaya, ya ada upaya-upaya tertentu di tiap-tiap peristiwa. Ini tadi saya anggap peristiwa tertentu yang berupaya mau mendorong masuk ke jadab, tapi seakan-akan memposisikan jadab ini sebagai sesuatu yang apa ya, lebih tebal di nyelenehnya. Ini nanti akan muncul bahwa apa gesekan-gesekan tertentu kalau kita ngomong tentang apa namanya tebalnya di situ akan muncul tentang bagaimana tentang apa dasari menungso, misalnya ana wong gendeng kudune piye. Iki wong umumnya bukan kejadabnya. Tapi masyarakat pada umumnya kan tidak menangkap bahwa semua orang seperti itu jadab, enggak lah. Tapi apakah masyarakat hari ini membutuhkan itu atau tidak hari ini? Kepentingannya untuk apa juga? Kalau di dunia memang ngelakoni atau pengetahuan yang semacam itu memang dibutuhkan untuk memproduksi pengetahuan dan informasi supaya untuk mencapai titik tertentu dan lain-lain. Tapi untuk balik lagi ketika jadab ini kita lemparkan ke teman-teman, bagaimana generasi Alpha dan generasi Z ini mencapai jadab ini, apa sih, menarik gak sebenarnya gitu. Ini juga sebenarnya bisa, saya berharap ini juga bisa digas lebih jauh lagi dan lebih efisien lagi, karena supaya menurut saya ini juga penting sebagai catatan dan peristiwa bahwa di tengah-tengah intervensi, di tengah-tengah kekacauan yang ada di sinilah, di mana-mana kekacauan itu membutuhkan sesuatu yang semacam ini. Dalam kata kuncinya tuh pencapaian cinta ini bagaimana gitu. Menurut saya kalau cinta itu posisinya sudah memang saya sepakat melepas atribut-atribut kemelekatan itu, bahkan dari teoritis itu. Maka dari itu harapan saya ke depan ini mungkin bisa dipertebal lagi dari sisi bagaimana ruang-ruang dimensi ini apa ya relevansinya. Kira-kira arah-arah ini jadapi paling sederhana piye ketemu ini. Mungkin dengan wawancara dari teman-teman, aku duwe jadab, kira-kira kamu pernah nggak menemukan posisi seperti ini? Misalnya pas lagi sange, kira-kira apa lagi pas sholat atau pas lagi muring-muring. Maksudnya posisi jadab itu pada posisi bagian apa? Ini kalau memang tujuannya orientasinya sebagai informasi, memproduksi pengetahuan. Tapi di luar itu semua saya cukup oke, karena memang untuk menekan ego dalam pertunjukan yang membawa narasi spiritual ini cukup berat. Itu saja sepertinya. Terima kasih.
Oke, barangkali ada yang melanjutkan kesepakatan dengan Mas Bejo Sepangat atau Mas Indu Dohir. Kalau tidak ada, ini sebagai penutup dari Mas Waris, dari Mas Haris, silakan lanjutkan monolog tasawuf yang kamu bayangkan, Mas Haris. Monggo. Kalau gitu saya mau ngomong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya Abdul Qadir Waliullah, ya Maulana ya Rahman, bil afal ya Dayyan, Nabi khairil wara, la tughfirna bil niran, a'udina kullal Tugas kita hanya patuh dan manut terhadap kehendak Allah. فلنا كنز له في Suatu hari itu saya pernah
Intinya sebenarnya kalau menurut saya dari yang saya Jazab itu adalah orang yang mendapatkan ilmu, dan orang itu dalam alam orang biasa itu dianggap nyeleneh. Lain jam 24 jam minggu dengan 3 minggu. Sekarang sudah selesai ini. Sekian dari semua. Jazab cuma kalau dari segi bahasa itu artinya menarik. Nah, orang yang menarik maksudnya ngolor. Kalau orangnya itu sebenarnya majzub, orang yang diolor atau ditarik. Secara bahasanya jazab dan hablu itu kan menarik, ngolor kabel, ngolor apa? Tali, rafia. Nah, itu maksudnya ditarik oleh Tuhan. Sehingga kita perlu kita ikuti. Itu udah sebarang. Kalau nggak sebarang bisa naik, misalnya gitu. Jadi nggak perlu kita ikuti. Cukup kita bermanusia sebagaimana mestinya manusia. Plato tidak mau terang-terangan kalau dia pernah jatuh. Jadi dia itu pernah mencapai makom itu. Akhirnya dia menceritakan melalui the allegory of the king. In the allegory, a group of prisoners have been confined in a cavern since birth, with no knowledge of the outside world. They are chained facing a wall, unable to turn their heads, while a fire behind them gives off a faint light. Occasionally, people pass by the fire carrying figures of animals and other objects that cast shadows on the wall. The prisoners name and classify these illusions, believing they're perceiving actual entities. Suddenly, one prisoner is freed and brought outside for the first time. The sunlight hurts his eyes, and he finds the new environment disorienting. When told that the things around him are real, while the shadows were mere reflections, he cannot believe it. The shadows appeared much clearer to him, but gradually his eyes adjust until he can look at reflections in the water, at objects directly, and finally at the sun, whose light is the ultimate source of everything he has seen. The prisoner returns to the cave to share his discovery, but he is no longer lost in the darkness and has a hard time seeing the shadows on the wall. Ketika dia balik, menceritakan fenomena yang dialami dia ditertawakan. Karena orang yang dibuat dan aktivitas yang di luar, karena dia sudah melihat keindahan yang luar biasa di alam luar, matahari ada warna hijau, warna biru. Nah, ketika masuk situ kan kenalnya cuma warna hitam. Dia para budayawan, most people are not just comfortable in their ignorance, but hostile to anyone who points it out. Seniman, masyarakat Jazab tidak menjadikan guru sampai dia mencapai makom kesadaran. Jadi ketika dia sadar baru boleh dijadikan para undangan, tapi ketika proses keselamatan bersama, serta teman-teman dalam keadaan jazab itu tidak bisa yang berkehendak untuk tetap berkumpul, tetap bertahan di sini, atau bisa disebut peserta kelas yang baru atas dirinya masing-masing. Saya kira apa yang
sudah berlangsung dalam praktek kelas yang baru ini. Malam ini malam yang juga bisa kita akhiri, yang tidak bisa diduga, layaknya sebuah kelas kerja studio yang mana kita tidak langsung tegas membuat sebuah akhirat, tetapi apa yang sudah berlangsung dalam perjalanan riset Hawaris, baik tambahan masukan dari Mas Indu Dohir atau dari Mas Bejo Semangat, semoga apa yang kita bawa malam ini bisa terus diproduksi oleh Hawaris, bisa terus dipertanyakan, bisa terus diinvestigasi, bisa terus diselidiki atas permasalahan-permasalahan riset yang sudah berlangsung sejak 2 bulan ini. Silakan tutup Mas Haidar. Allahumma sholli ala Muhammad.